Tujuannya tentunya saya kan hobinya meranyam ya. Selain saya hobi, yang jelas saya bisa menambah penghasilan keluarga, terutama untuk bekerja sama dengan UP2K dan tim PKK. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Perkenalkan, nama saya Yohana, asal saya dari Desa Anik Dingir. Saya perwakilan dari tim PKK Pokja 2 Kabupaten Landak. Keseharian saya di rumah, selain dari mengajar PAUD, setelah pulang mengajar PAUD, kadang-kadang saya mencari lidi sawit, yang kalau kebetulan ada orang panen, saya ambil lidi sawitnya, saya bawa pulang ke rumah, saya raut untuk saya anyam, saya jadikan piring, tempat sendok, dan bakul. Saya melihat kalau lidi sawit itu pekerjaannya lebih mudah dibandingkan dengan bahan-bahan lain seperti rotan, itu susah untuk mencarinya ke hutan. Kalau lidi sawit kadang-kadang kan kita temukan limbahnya di pinggir jalan, jadi saya ambil lidi sawit lebih mudah. Kalau saya menganyam itu dari tahun 2020, saya menganyam piring. Saya proses belajarnya belajar sama tetangga, karena tetangga sudah pada tahu. Kalau hanya satu kerajinan, misalnya tempat sendok itu paling setengah jam lah, kalau untuk yang paling rapi lah, setengah jam. Kalau dalam satu hari hanya untuk menganyam itu, kalau misalnya piring saya bisa dapatkan itu satu hari full itu satu lusin kalau hanya untuk menganyam. Tetapi kalau saya bergabung dengan waktu untuk meraut lidi, saya dapatkan itu 6 piring. Kalau untuk meraut itu, kalau pesanan tidak banyak, saya kadang-kadang meraut sendiri. Tapi kalau pesanan banyak, saya kadang-kadang pakai orang, saya bayar orang lain. Kalau untuk pesanan, paling di sekitar Landak. Kendalanya sih kalau musim hujan kan kita susah cari ya kalau musim hujan. Terus kalau orang belum panen ya, jadi kan kita agak susah ambil lidi sawit kalau belum panen, karena dia kan posisinya ada yang sudah tinggi pohon sawitnya. Jadi kalau pas orang panen itu agak enak, tapi kalau orang belum panen itu agak susah kita dapat lidi sawit. Per pelepah itu saya biasa dapatkan itu, kalau untuk tempat sendok bisa dapat 1. Kalau yang kebetulan saya biasa lewat di daerah perusahaan ya, di daerah perusahaan itu tidak perlu beli, jadi kadang-kadang kita hanya izin aja ke mandor, boleh nggak ambil lidinya, mereka izinkan kita ambil lidinya. Kadang kalau dari kami juga punya sedikit sawit, jadi kalau kebetulan suami panen, saya ikut untuk ambil lidinya. Untuk bahan bakunya itu pisau tentunya ya untuk meraut. Kemudian kita butuh supaya dia teksturnya lebih bagus, jadi mengkilat, kita pakai sabut baja, kita cuci di sungai sambil digosok biar lebih bagus. Kalau di rumah tentunya suami ya. Jadi suami kalau misalnya untuk mencari itu sudah pasti dia bantu. Nah, proses penjualannya juga saya pakai juga akun suami melalui Facebook suami. Untuk target kedepannya saya sebenarnya pengen untuk misalnya kayak di Shopee pengen, tapi untuk saat ini saya belum tahu bagaimana caranya, tapi itu saya pengen supaya bisa dipasarkan melalui Shopee misalnya ya. Ya, untuk rencana kedepannya tentunya saya akan bekerja sama dengan tim PKK, kemudian dikonsultasikan dengan Disperindak, kemudian ke Bank Kalbar. Kalau untuk satu kerajinan kita hitungnya, kalau satu kerajinan itu 25.000, misalnya satu tempat sendok itu modal yang keluar itu 25.000, jadi nanti kita bisa jualnya itu jadi 40.000. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membuat suatu kerajinan, ya tentunya kita cari lidi dulu yang bagus, kita raut, kemudian kita gosok dengan pakai sabut baja, kita bersihkan, baru kita anyam serapi mungkin. Setelah kita anyam, kita cari mungkin pewarna alami seperti buah-buahan misalnya untuk menambah keunikan, keestetikan daripada satu anyaman yang saya buat.
ketika saya menganyam itu tentunya saya perlukan kayak tali rapia untuk membantu proses dudukan daripada anyaman. Kemudian saya perlukan gunting untuk memotong ujung-ujung lidi. Terus saya juga memerlukan tukul atau palu untuk meratakan ujung-ujung lidi yang kasar supaya dia menjadi lebih rapi dan indah. Dari limbah menjadi manfaat, mari kita manfaatkan lidi, di mana lidi bukan sekedar batang kecil, tapi dia adalah simbol dari sebuah karya yang bisa menghasilkan penghasilan yang luar biasa.